Amin ya. Jadi kita harus sadar, kita itu harus mengejar manusia surgawi. Kejarlah Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa diberkati. Saat kita diberkati, karena kita lebih mengutamakan manusia rohani, berkat yang diberikan Tuhan itu akan kita salurkan buat keluarga, orang-orang sekitar kita, bahkan teman yang membutuhkan. Kita akan bisa berdampak di dunia kerja atau dimanapun kita ditempatkan. Kita tidak menimbulkan perselisihan, kita tidak menimbulkan fitnah, iri dengki, karena itu menyerang orang-orang yang masih mengutamakan keduniawian. Amin ya. Kita diminta untuk mengembangkan talenta kita selama di dunia. Apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin ya. Tetapi kejarlah manusia rohani. Jangan manusia duniawi. Sekali lagi, kita ingatkan diri kita. Paulus berkata, orang-orang yang masih ada iri hati, perselisihan, Jemaat di Korintus dikatakan, saat itu kalian belum siap untuk diajak berbicara sebagai manusia rohani, karena masih ada iri hati, perselisihan. Tetapi Paulus tetap membimbing orang-orang Korintus, sehingga saat Paulus berkata dulu, berarti saat berkirim surat, orang-orang Korintus berubah, tidak mengutamakan manusia duniawi. Pentingnya pertobatan. Makanya Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Amin ya. Seperti jemaat di Korintus yang dikatakan dulu kalian belum menjadi manusia rohani, tidak bisa diajak berbicara sebagai manusia rohani, karena masih ada iri hati, perselisihan. Paulus terbuka mengatakan itu. Ini penting juga untuk kita mengingatkan diri kita sendiri, juga orang-orang sekitar kita. Adakah kita masih menjadi manusia duniawi yang belum siap dipakai Tuhan? Amin ya. Mungkin suatu saat atau di masa lalu kita saking keselnya mengingatkan orang karena orang itu masih sangat duniawi. Kerjaannya fitnah, penuh dengan iri dengki, tapi karena didukung manusia lain yang dimana mereka tuh pelayanan tapi lebih mengutamakan iri hati, perselisihan, kita mungkin kesel ya. Tapi ini jadi pembelajaran juga. Kita ingatkan, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Orang-orang duniawi itu tidak bisa diajak berbicara sebagai manusia rohani. Diingatkan pun mereka masih tetap mengutamakan orang duniawi mereka. Keduniawian mereka lebih mereka utamakan. Untung rugi. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus dikelilingi orang-orang duniawi atau Paulus duniawi, wah rugi. Nanti Paulus diberkati, Tuhan Yesus diberkati. Rugi. Buat kelompok mereka sendiri, itu manusia duniawi. Padahal Tuhan berkata, perumpamaan talenta itu, saat ada satu orang yang tidak mau mengembangkan karena tidak mau tuannya yang dapat, itu dimasukkan dalam lubang yang hanya ada retap dan retak gigi. Kalau Tuhan Yesus, Paulus dikelilingi orang-orang seperti itu, tidak mungkin bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberi perumpamaan, orang yang berkata, rugi mengembangkan talenta, nanti yang dapat tuannya. Bagaimana bisa Paulus menjadi berkat? Paulus sampai berkata, kalian belum siap diajak berdiskusi sebagai manusia rohani.
adanya cuma untung rugi. Kalau memberkati nanti rugi. Yang dapat Paulus, yang dapat Tuhan Yesus. Manusia duniawi seperti itu. Jadinya malah jadi batu sandungan. Tidak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Maka pentingnya kita untuk membaca Alkitab dan kita bercermin di situ. Sekali lagi, kita untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Kita mengingatkan diri kita sendiri agar kita tidak menjadi seperti itu. Karena kita tidak boleh sombong. Kita masih ada di dunia yang apapun, saat kita berpikir kita adalah manusia rohani, tapi kita mengutamakan keduniawian, kita bisa menjadi seperti mereka. Pentingnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau manusia duniawi itu masih untung rugi. Seperti yang tidak mau mengembangkan talenta. Karena rugi nanti yang dapat tuannya. Bayangkan kalau Paulus, Tuhan Yesus dikelilingi orang-orang seperti itu. Tidak bisa kemana-mana Tuhan Yesus, isinya difitnah. Difitnah orang-orang yang tidak ada di lingkungan Tuhan Yesus. Tapi saat itu kan murid-murid tidak mau fitnah Tuhan Yesus. Tidak gondeli kakinya Tuhan Yesus. Yang memfitnah kan orang-orang luar ya. Ya akhirnya walaupun ada Yudas yang mengkhianati. Kalau Paulus dikelilingi orang-orang yang seperti itu, dunia nggak bisa kemana-mana, digondeli kakinya. Karena mereka pikirnya cuma untung rugi. Rugi memberkati Paulus. Kita saja yang keliling. Tidak sadar diri, karena tidak ada urapan, tapi mereka tidak sadar diri. Kita tidak untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Karena ayat ini juga untuk kita. Kalau kita lupa diri, kita bisa menjadi seperti mereka. Gondeli kaki Paulus. Kalau Paulus dikelilingi orang-orang seperti itu. Amin ya. Pentingnya kita untuk menempatkan diri kita di lingkungan orang-orang yang mengutamakan kerohanian, orang-orang rohani. Tapi tidak seperti orang-orang Farisi. Amin ya. Dimana bisa mereka diajak berdiskusi untuk menjadi berkat. Paulus memang sering berhadapan, atau Tuhan Yesus sering berhadapan dengan orang-orang yang duniawi. Tapi mereka tidak mengizinkan dirinya dikelilingi orang-orang yang duniawi. Karena mereka pasti tidak bisa jadi berkat, digondeli. Kalau bahasa Jawanya. Rugi nanti yang ini Paulus, yang ini Tuhan Yesus. Kita saja. Padahal itu butuh urapan. Butuh perkenanan Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar ya. Sekali lagi kita tidak untuk menghakimi, ini cermin juga bagi diri kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Korintus, orang-orang Jemaat Korintus dulunya seperti itu. Tapi kemudian mereka dikatakan Paulus di perikop sebelumnya menanti-nantikan kan urapan Tuhan Yesus. Berarti mereka sudah belajar untuk menjadi manusia rohani. Amin ya. Makanya ininya diperlukan pertobatan terus menerus. Kita bercermin. Sekali lagi tidak untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Karena kalau kita menghakimi, kita bisa menjadi orang seperti itu. Seperti Yudas yang dipilih Tuhan, tapi akhirnya mengkhianati karena uang. Amin ya. Sekali lagi untuk mengingatkan dan menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Karena tugas kita itu bukan menghakimi tapi menyelamatkan. Ini kita bicarakan untuk cermin bagi diri kita sendiri juga. Agar kita tidak menjadi seperti itu. Selama di dunia kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa menjadi orang seperti itu. Isinya memfitnah, isinya menghalangi. Seperti orang-orang Farisi. Makanya pentingnya kita untuk saling mengingatkan ya.
Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin ya. Kita lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 23. Judul perikopnya dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik mau Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, dasar dan bangunan. Paulus mengatakan, Paulus meletakkan dasar. Dan orang yang membangunnya nanti dikatakan dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi walaupun Paulus telah meletakkan dasar ya, kemudian Paulus berkeliling ya untuk menyebarkan Injil, orang yang membangunnya pun harus memperhatikan. Tidak asal membangun. Amin ya. Kita akan renungkan ya bagaimana Paulus mengajar mengenai dasar dan bangunan ini.
sesuatu hal yang mereka lakukan pertama kali, gereja mula-mula. Dan mereka saat itu penuh kepenuhan Roh Kudus. Para rasul dan para murid telah dikuatkan Tuhan. Saat Tuhan Yesus masih ada di dunia, mereka melihat setiap hari bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Penguatan setiap hari itu ada tujuannya. Karena apa? Tugas mereka nanti menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Jadi saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, setiap hari mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Itu bukan yang dilakukan Tuhan Yesus, itu bukan itu saja ya. Kemudian saat Tuhan Yesus disalibkan ya, banyak tanda-tanda. Dan Tuhan Yesus sering melakukan kesaksian di depan murid ya. Dan saat kejadian mereka saling menguatkan, oh ini maksudnya, ini maksudnya. Dan saat Yudas pun berkhianat, Tuhan Yesus juga mengatakan tanda-tandanya. Jadi para murid ini dikuatkan Tuhan Yesus setiap harinya. Seperti Roh Kudus yang bersaksi mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, Tuhan Yesus pun juga bersaksi di depan para murid. Apa yang akan Tuhan Yesus alami? Tidak sampai di itu saja. Saat Tuhan Yesus meninggal ya di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian bangkit, saksinya ada. Maria Magdalena menyaksikan bagaimana malaikat berbicara. Saat itu walaupun belum sadar ya. Kalau yang ditanyai Maria Magdalena itu malaikat. Kemudian saat Tuhan Yesus 40 hari sebelum bertemu dengan Bapa, 500-an orang ditemui Tuhan Yesus. Bukan itu saja. Saat Tuhan Yesus naik ke surga dengan mata mereka sendiri, mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan itu saja. Kemudian Tuhan Yesus sudah berpesan sebelumnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan janji Bapa, janji Allah, yaitu Roh Kudus, bagian dari diri Bapa sendiri. Mereka setiap hari dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Karena tugas mereka itu nanti sampai ke seluruh dunia bersaksi, menyelamatkan orang-orang di dunia, memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu senyata itu. Jadi saat Tuhan Yesus masih ada di dunia, mereka dikuatkan setiap hari. Saat Tuhan Yesus disalib banyak tanda-tanda, dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah bersaksi mengenai apa yang akan terjadi. Saat Tuhan Yesus mati dan bangkit sebelum bertemu dengan Bapa di surga, dikuatkan. Bahkan saat naik ke surga, bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas langit, mereka menjadi saksi mata. Jadi kita tahu ya, bagaimana kita bayangkan iman mereka begitu kuatnya, karena Tuhan Yesus menguatkan. Dasar bangunan mereka kuat, Tuhan Yesus yang menguatkan. Kita bayangkan bagaimana kalau Paulus, Petrus mendapatkan siksaan dunia dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengenal isi Alkitab ini. Karena Tuhan Yesus menguatkan Petrus, kemudian menemui Paulus. Dan para rasul, para murid lainnya, mereka dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dasar bangunan yang diletakkan Paulus itu tidak main-main. Dan Paulus mengatakan yang membangunnya pun harus memperhatikan. Amin ya. Kita akan renungkannya dari ayat di awal. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini kata Paulus. Setiap orang itu harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya.
Amin ya. Dikatakan di ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang diletakkan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Dasarnya itu Tuhan Yesus. Jadi saat Paulus membangun orang-orang, yang diletakkan dasarnya itu pengajarannya mengenai Tuhan Yesus. Karena tujuannya juga cuma satu, bertemu dengan Tuhan Yesus ke surga. Jalan ke surga juga Tuhan Yesus. Makanya dasar bangunannya itu Tuhan Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jadi ya, Tuhan Yesus akan menguji masing-masing orang. Dasarnya bagaimana itu nanti akan diuji dengan api. Kalau dasarnya tidak kuat saat diuji, akan meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan menjual Tuhan Yesus. Dasarnya harus kuat. Dasarnya apa dulu? Di sini Paulus mengatakan suatu hari kelak Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jadi jika seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Yang menguji bukan manusia ya tentunya. Kalau manusia mah mencari jeleknya. Menguji karena mereka tidak sesuai dengan biasanya ya, yang pengalaman kita. Kalau yang menguji manusia malah kemana-mana. Yang menguji itu Tuhan Yesus. Amin ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu itu bait Allah, kita itu bait Allah. Dan Allah diam di dalam diri kita. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ini yang dikatakan Paulus. Apabila ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah kita akan membinasakan orang tersebut yang membinasakan bait Allah tersebut. Karena bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kita, kamu. Jadi apabila ada orang yang membinasakan kita, Allah akan membinasakan orang tersebut. Itu harus kita beritakan ke semua orang. Amin ya. Jadi selama kita bertemu dengan orang, kalau bisa berkati. Amin ya. Jangan sampai kita semena-mena kepada orang lain. Karena kita tidak tahu Allah atau Tuhan atau Roh Kudus itu ada dalam diri orang tersebut atau tidak. Amin ya. Maka hargailah setiap orang. Jangan melakukan sesuatu yang Allah nanti akan murka. Karena Paulus berkata, Allah akan membalas orang tersebut. Karena apabila ada orang yang ada Roh Kudusnya, Tuhan menyebut itu bait Allah, dan itu kudus. Apabila ada seseorang atau orang-orang yang mengganggu bait Allah itu, maka urusannya dengan Allah. Maka pentingnya ya kita menghargai setiap orang yang kita temui. Karena kita tidak tahu roh Allah itu ada di orang tersebut atau tidak. Amin ya. Jadi Allah mengatakan ya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi jangan sombong kalau kita merasa berhikmat ya. Karena Paulus mengatakan hikmat dunia itu bagi Allah kebodohan. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Amin ya, jangan ada orang yang memegahkan dirinya.
baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkannya dalam Tuhan, kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Jadi saat kita merasa berhikmat atau apapun, ingat, Paulus mengatakan, hikmat dunia itu bagi Allah kebodohan. Amin ya. Jadi biarlah kita semakin berhikmat dalam Tuhan. Biarlah dunia menganggap kita bodoh. Amin ya. Yang terpenting itu hikmat dari Allah, hikmat dari Tuhan. Amin ya. Amin, kita kiranya bisa semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita selalu sadar bahwa tujuan kita itu satu, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada lainnya. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa siapapun yang saat ini sakit, berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, berikan kami semuanya pekerjaan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa diri kami, orang-orang sekitar kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, bisa menjadi berkat bahkan sampai ke penjuru bumi, di mana pekerjaan dan usaha tersebut bisa mendekatkan kami kepadamu lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Kau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, di mana rumah tangga kami bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang memiliki masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, solusi-solusi masalah mereka yang benar-benar daripada-Mu, dan berkat, mujizat, kasih karunia Kau limpahkan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.